Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Amsal 25 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia muka marah. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang kuatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Amsal 25 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah perkataan yang menyejukkan. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Lisa M. Samra. Mari kita mulai kisah inspiratif. Saat sedang berada di dapur, putri saya berseru, "Mama, ada lalat di botol madu." Saya menyahutinya dengan ungkapan terkenal, "Lebih mudah menangkap lalat dengan madu daripada cuka." Meski itulah pertama kalinya saya menangkap seekor lalat dengan madu, saya mengutip pepatah modern tersebut karena hikmat yang terkandung di dalamnya. Permintaan yang disampaikan dengan baik akan lebih meyakinkan orang lain dibandingkan dengan sikap yang sengit. Kitab Amsal memberi kita sekumpulan amsal dan perkataan bijak yang diilhami oleh Roh Allah. Ucapan-ucapan bijak tersebut dapat membimbing kita dan mengajarkan berbagai kebenaran penting tentang cara hidup yang menghormati Allah. Banyak amsal yang berfokus pada hubungan antar pribadi,
termasuk pengaruh mendalam dari perkataan kita terhadap orang lain. Dalam bagian Amsal yang dikaitkan dengan Raja Salomo sebagai penulisnya, ia memperingatkan tentang bahaya dari bersaksi dusta terhadap orang lain. Ia menasihati bahwa pergunjingan mengakibatkan hubungan yang suram. Salomo memperingatkan tentang dampak mengerikan dari sikap yang terus-menerus mengeluh. Lalu, sang raja menguatkan para pembaca dengan menyatakan bahwa berkat datang ketika perkataan kita membawa kabar baik. Dalam upaya kita menerapkan kebenaran ini, kita akan ditolong oleh Roh Allah untuk memberikan jawaban yang berasal daripada Tuhan. Dengan kemampuan yang dianugerahkannya, perkataan kita dapat membawa berkat dan kesejukan. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pernahkah Anda menyaksikan pengaruh yang mendalam dari kata-kata? Bagaimana cara Roh Allah membimbing Anda untuk menggunakan perkataan yang menyejukkan? Hal ini patut kamu ketahui. Mazmur dan Amsal, dua dari kitab-kitab hikmat dalam Alkitab, yang juga mencakup Ayub, Pengkhotbah, dan Kidung Agung, menggambarkan potensi lidah digunakan untuk kebaikan maupun kejahatan. Daud menulis tentang musuh-musuhnya, perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, lidah mereka merayu-rayu, dan mereka menajamkan lidahnya seperti pedang, membidikkan kata yang pahit seperti panah. Mengenai orang-orang jahat, pemazmur Asaf menyatakan, mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya, berbicara tentang penggunaan positif dari perkataan kita. Salomo mengatakan, lidah orang benar seperti perak pilihan, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan, dan hidup dan mati dikuasai lidah. Sebagai pengikut Kristus, kita memiliki pilihan untuk mengucapkan kata-kata yang menguatkan dan memberkati hidup sesama dengan pertolongan Roh Kudus. Orang yang tak mengendalikan diri, Amsal 25 ayat 28 berkata, bagaikan kota yang roboh temboknya, demikianlah orang yang tak dapat mengendalikan diri. Pengendalian diri itu amat penting. Ia menentukan jatuh bangun seseorang, seperti tembok kota menentukan jatuh bangun sebuah kota. Jika tembok kota berdiri kokoh, kota aman terlindung, warganya bisa membangun kehidupan. Selama kita bisa mengendalikan diri, hal-hal buruk terhindari. Kita punya peluang membangun kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama. Tetapi jika kita tak bisa mengendalikan diri, hal-hal buruk terjadi, kehidupan pribadi maupun bersama terganggu atau hancur. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, kata Amsal. Kota yang roboh temboknya adalah kota yang mudah ditaklukkan musuh. Sebab tembok adalah sarana pertahanan yang ampuh pada zaman itu. Mengendalikan diri ibarat tembok bagi hidup kita. Dalam Alkitab ditemukan berbagai contoh kegagalan hidup manusia karena tidak dapat mengendalikan dirinya. Simson, yang tidak dapat menahan nafsunya terhadap wanita, tidak dapat menjadi alat sepenuh bagi Tuhan. Ini juga terjadi atas Daud yang tidak dapat menahan nafsunya, sehingga mengambil Batsyeba, istri Uria. Contoh yang lain adalah Ahan, yang tidak tahan melihat kekayaan perak, jubah dan sebatang emas, sehingga ia mencurinya, dan akibatnya ia membinasakan dirinya sendiri dan keluarganya. Hal yang sama juga dialami oleh Yudas yang tidak tahan menahan diri terhadap keinginan untuk memiliki uang banyak, sehingga ia menjual gurunya sendiri.
Masih banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan mengontrol diri atau menahan nafsu sangat berbahaya. Pada zaman kita ini, kenyataan tersebut banyak kita saksikan. Dengan banyaknya berita-berita yang menyedihkan tentang jatuhnya anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, karena tidak menguasai diri. Namun entah mengapa, pengendalian diri sering dimaknai sebatas tindakan menjauhkan diri dari hal negatif, dari bersikap tak benar, dari berperilaku tak bertanggung jawab, menjaga diri agar tak mudah marah, tak bersikap gegabah, tidak bertindak impulsif, dan sebagainya. Sebatas itukah mengendalikan diri? Mengendalikan atau menguasai diri berarti menahan diri untuk tidak melakukan suatu keinginan. Bila hidup kita dikuasai oleh keinginan duniawi, kita akan mudah untuk terjerumus ke dalam dosa. Itu berarti tembok pertahanan kita roboh. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa keinginan duniawi yang tidak berasal dari Allah itu terdiri dari keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, dan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kita bertanggung jawab untuk menguasai diri dengan pertolongan Tuhan. Kitab Amsal menjelaskan bahwa orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang perkasa, sedangkan orang yang tidak dapat menguasai diri gampang jatuh oleh godaan dosa. Kita memerlukan kekuatan Allah untuk dapat menguasai diri dalam segala hal. Kita bersyukur karena Roh Kudus berkenan untuk berdiam dalam diri setiap orang percaya serta memunculkan buah penguasaan diri. Penguasaan diri akan memungkinkan kita untuk bisa terus bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam Kristus, sehingga kita dapat menampilkan karakter seperti Kristus dalam kehidupan kita dan tembok pertahanan kita akan kokoh. Adalah penting sekali bagi orang percaya untuk memiliki penguasaan diri dalam segala hal. Penguasaan diri adalah bagian dari buah roh. Orang yang memiliki penguasaan diri akan mampu menjaga dirinya terhadap segala pengaruh dan menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Karena itu penulis Amsal sangat mengapresiasi tinggi orang yang memiliki penguasaan diri yang baik. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Daud adalah salah satu contoh orang yang memiliki penguasaan diri dalam hidupnya. Sekalipun punya kesempatan besar untuk balas dendam terhadap Saul saat berada di dalam gua, tapi ia dapat menguasai diri, sehingga ia mengurungkan niat untuk menghabisi Saul. Alkitab mencatat, "Berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dalam situasi aman dan nyaman mungkin orang dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Tetapi ketika situasinya sedang tidak baik dan tidak seperti yang diharapkan, orang-orang yang awalnya dikenal begitu sabar, kalem atau lemah lembut, secara drastis bisa berubah menjadi orang yang sangat emosional, amarahnya meledak-ledak. Oleh sebab itu Tuhan memperingatkan murid-muridnya saat berdoa di Taman Getsemani, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Seringkali kita menjadi begitu emosional, marah tak terkendali, bukan karena masalah yang kita hadapi terlalu besar,
namun karena kita tidak dapat mengendalikan diri sendiri. Cara yang tepat untuk bisa mengendalikan diri adalah menyediakan lebih banyak waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Dengan berdoa kita akan menjadi tenang dan berada dalam pimpinan Roh Tuhan, sehingga perkataan dan perbuatan kita terkontrol. Selain itu, teruslah berlatih untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola emosi kita. Ingatlah, untuk memiliki penguasaan diri ada harga yang harus dibayar, yaitu rela hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu, bergaul kariblah dengan Tuhan dan Roh Kudus adalah satu-satunya cara untuk kita bisa memiliki penguasaan diri. Bagaimanakah rasa takut terhadap manusia merupakan jerat? Mari kita bahas. Amsal 29 ayat 25 mengatakan, "Takut kepada manusia akan menjadi jerat, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan, ia tetap selamat." Jerat adalah iming-iming atau jebakan. Nelayan terkadang menggunakan jerat untuk menangkap ikan, pemburu menggunakan berbagai jenis jerat untuk menjebak hewan buruan, dan setan menggunakan jerat untuk menjebak manusia. Salah satu jerat itu adalah rasa takut terhadap manusia. Ketakutan terhadap manusia dapat bersifat fisik dan psikologis. Yesus berkata kepada para pengikutnya, "Aku berkata kepadamu, teman-teman, jangan takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan setelah itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kamu takuti. Takutlah kepada Dia yang, setelah tubuhmu dibunuh, mempunyai wewenang untuk menjebloskanmu ke dalam neraka. Ya, aku berkata kepadamu, takutlah padanya." Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi penganiayaan fisik setelah kebangkitannya. Mereka akan dipukuli, dilempari batu, dicambuk, dan dipenjarakan. Banyak dari mereka akan dibunuh. Namun Dia memperingatkan mereka untuk tidak membiarkan rasa takut terhadap manusia menghentikan mereka dalam memberitakan Injil. Meskipun para pengikutnya akan mengalami penderitaan fisik yang luar biasa demi Dia, pencobaan-pencobaan tersebut hanya bersifat singkat dan sementara. Saat mereka meninggalkan bumi, mereka akan selamanya menuai pahala atas kesetiaan mereka. Orang jahat tidak dapat menyakiti mereka lagi. Namun ancaman yang lebih umum bagi sebagian besar umat Kristiani, khususnya di negara-negara barat dan negara-negara bebas, adalah ketakutan psikologis terhadap manusia. Ketakutan ini merupakan kebutuhan yang cemas untuk menerima penegasan dari orang-orang di sekitar kita. Ketakutan terhadap manusia terwujud dalam bentuk nilai-nilai yang menyenangkan orang lain, kompromi, tekanan teman sebaya, dan pilihan untuk tidak menganut kepercayaan yang sama. Ketakutan terhadap manusia bisa menjadi jerat jika kita membiarkannya memengaruhi keputusan kita. Daripada menaati suara Roh Kudus, kita memilih untuk menghindari interaksi yang tidak menyenangkan. Lebih mudah mengindahkan rasa takut manusia daripada memperhitungkan kemungkinan konsekuensinya. Perhatikan kata-kata Petrus yang berani ketika dia dan para rasul lainnya diperintahkan untuk berhenti berkhotbah dalam nama Yesus. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Murid-murid pertama tidak membiarkan rasa takut akan manusia menghalangi mereka melakukan apa yang Allah perintahkan untuk mereka lakukan. Takut akan manusia adalah jerat yang menggantikan rasa takut akan Tuhan dalam hidup kita. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat,
maka takut akan manusia membawa kita pada jalan menuju kebodohan. Rasa takut terhadap manusia telah menggantikan keyakinan Alkitabiah di kalangan yang mengaku Kristen saat ini. Opini publik telah mengesampingkan ajaran kitab suci yang jelas mengenai banyak masalah sosial. Seluruh denominasi menyerah pada rasa takut terhadap manusia, dan hal itu telah menjadi jerat bagi mereka. Keinginan untuk dipandang oleh dunia sebagai orang yang progresif, tercerahkan, toleran, atau benar secara politik adalah jerat yang digunakan setan untuk menarik orang agar mengikuti cara berpikirnya. Kebutuhan untuk disukai dan diterima menjadi lebih penting daripada firman Tuhan bagi banyak orang yang mengaku beriman, sehingga membuktikan kebenaran Amsal 29 ayat 25. Roma 8 ayat 31 menjauhkan kita dari ketakutan yang menjerat manusia. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Meskipun umat Kristiani harus selalu peka terhadap isu-isu sosial saat ini dan berbelas kasih serta baik kepada semua orang, kita tidak boleh membiarkan rasa takut terhadap manusia menentukan arah kita. Ribuan martir sebenarnya bisa terhindar dari kematian seandainya saja mereka tetap diam mengenai kesetiaan mereka kepada Kristus. Jika mereka membiarkan rasa takut terhadap manusia membungkam mereka, mereka mungkin akan mendapatkan pujian dari dunia namun kehilangan pujian dari surga. Meskipun setan tidak dapat mencuri keselamatan mereka yang dilahirkan kembali ke dalam kerajaan Allah, ia dapat dan memang menggunakan jerat untuk mencuri kemenangan kita, kesaksian kita, dan kesempatan kita untuk menimbun harta di surga dengan memperbesar kehebatan kita. Takut pada manusia. Apa kata Alkitab mengenai pelacuran? Apakah Allah dapat mengampuni seorang pelacur? Oke, kita jawab, pelacuran seringkali disebut sebagai profesi tertua. Dan memang profesi tersebut merupakan cara yang cukup umum bagi wanita untuk mendapatkan uang. Bahkan di zaman Alkitab, Alkitab mengajar bahwa pelacuran adalah profesi yang asusila. Amsal 23 ayat 27-28 mengajar, karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan, seperti penyamun ia menghadang, dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Allah melarang keterlibatan dalam pelacuran karena ia tahu bahwa hal itu merugikan pria maupun wanita. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak, tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua, kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Pelacuran tidak hanya menghancurkan pernikahan, keluarga, dan hidup pelakunya, melainkan juga roh dan jiwa sehingga berujung pada kematian jasmani dan rohani. Keinginan Allah ialah supaya kita mempertahankan kesucian kita dan menggunakan tubuh kita sebagai alat bagi kemuliaan-Nya. 1 Korintus 6 ayat 13 mengajar, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Walaupun pelacuran itu berdosa, para pelacur masih terjangkau oleh pengampunan Allah. Alkitab merekam bagaimana Allah menggunakan seorang pelacur bernama Rahab dalam menggenapi rencananya. Atas ketaatannya, baik dia maupun keluarganya selamat dan diberkati. Di dalam Perjanjian Baru, seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa secara seksual,
Sebelum diampuni dan disucikan oleh Yesus, melayani Yesus ketika ia sedang bertamu di rumah seorang Farisi. Wanita itu, karena mengenali siapa sebenarnya sosok Kristus, dan membawa persembahan minyak wangi yang mahal padanya. Dalam penyesalan dan pertobatan, wanita itu menangis dan mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi itu, dan mengelapnya dengan rambutnya. Ketika para Farisi mengajukan keberatan mengapa Yesus menerima tindakan kasih tersebut dari wanita yang asusila, ia menegur mereka dan menerima persembahan wanita itu. Oleh karena imannya, Kristus telah mengampuni semua dosanya, dan ia diterima ke dalam kerajaannya. Ketika berbicara tentang mereka yang menolak kebenaran tentang dirinya, Yesus Kristus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Sama halnya dengan orang lain, para pelacur juga berkesempatan menerima keselamatan dan hidup kekal dari Allah, untuk disucikan dari ketidakbenaran mereka dan diberi hidup baru. Yang perlu mereka lakukan adalah berpaling dari gaya hidup mereka yang berdosa kepada Allah yang hidup, yang kasih karunia dan belas kasih-Nya tidak terbatas. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berikanlah hatimu kepada Tuhan. Amsal 23 ayat 26 berkata, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku." Hati adalah bagian penting dalam tubuh. Dari hatilah akan memancar kehidupan manusia. Itulah sebabnya pengamsal berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jika hati kita tidak bisa kita jaga dengan baik, maka dari hati itu juga akan keluar kebinasaan dan kehancuran. Allah meminta kita untuk menyerahkan hati kita kepadanya. Kekuatanmu, talentamu, kasih sayangmu, semua harus diserahkan kepadanya, agar ia melakukan padamu apa yang menyenangkan hatinya, dan melayakkan kita ke dalam hidup kekal. Manusia bisa saja menyembunyikan isi hatinya kepada manusia. Manusia pun tidak bisa membaca isi hati orang lain. Hanya Tuhanlah yang bisa membaca hati manusia. Manusia hanya mampu melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan mampu melihat hati kita. Jika kita membaca kitab suci, maka kita akan temukan banyak sekali kata hati. Orang yang baik hatinya akan memancarkan kebaikan dalam hidupnya. Ketulusan hati akan menuntun kepada hal yang baik pula. Agar hal-hal negatif tidak menggerogoti hati kita, berjaga-jagalah dengan doa dan kekuatan firman Tuhan. Mereka yang senantiasa menjaga hati akan memiliki energi untuk menjalani masa-masa sulit kehidupan. Apakah ciri-ciri hati yang Tuhan inginkan dari kita manusia? Pertama, hati yang menomorsatukan Tuhan. Ada orang yang enggan menyerahkan hatinya kepada Tuhan karena berjuta alasan. Sibuk kerja, komunitas tidak asyik, aturan firman terlalu mengekang, dan lain-lain. Namun, Tuhan telah berjanji, ketika kita menomorsatukan Dia dalam setiap aspek kehidupan,
kita akan dibahagiakan oleh jalan yang Tuhan pilihkan bagi kita. Kedua, hati yang meluapkan hal baik, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Dengan mulut yang sama, kita bisa memaki orang atau memuji Tuhan. Jadi, hati-hatilah dalam berucap, karena dari situlah orang dapat melihat siapa kita. Renungkanlah, apakah kata-kata yang kita ucapkan hari ini baik dan benar? Sudahkah kualitas perkataan kita mencerminkan hati seorang pengikut Kristus? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ketiga, hati yang bersih dari iri. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati adalah kejahatan tidak kasat mata, karena hanya Tuhan dan orang yang bersangkutan yang tahu isi hatinya. Berhentilah iri, karena itu sama dengan merusak diri sendiri dan tidak akan membawa sukacita dalam hidup kita. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Memang tidak mudah rasanya menerima situasi ketika melihat orang lain meraih kesuksesan atau tampak lebih diberkati. Namun, tetaplah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Hitunglah berkat kita setiap hari, dan lakukan 3 hal ini untuk menyingkirkan iri hati. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Keempat, rancangan hatiku, rancangan Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mungkin kita sudah menyusun banyak rencana untuk setahun, bahkan beberapa tahun ke depan. Menyelesaikan skripsi, cari kerja, buka usaha, berlibur, melanjutkan studi, menikah, menyicil rumah, dan lain sebagainya. Rencana kita begitu detail, sampai-sampai kita lupa Tuhanlah yang memegang kendali hidup ini. Tak ada salahnya punya rancangan, tetapi alangkah baiknya jika kita mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Percayalah, rancangannya untuk kita adalah hal yang membawa kepada damai sejahtera. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bila Kristus tinggal di dalam hati, jiwa akan begitu dipenuhi dengan kasih-Nya, dengan sukacita persekutuan bersama Dia, bergantung erat padanya, dan dalam merenungkan tentang Dia, diri akan dilupakan. Kasih kepada Kristus akan tampak dalam perbuatan. Mereka yang merasakan desakan kasih Allah, tidak bertanya seberapa kecil dapat diberikan untuk memenuhi persyaratan Allah. Mereka tidak menanyakan standar terendah, namun bercita-cita menyelaraskan diri secara sempurna kepada kehendak penebus mereka. Dengan keinginan sungguh-sungguh mereka menyerahkan segalanya, dan memperlihatkan minat yang sebanding dengan nilai objek yang mereka cari. Karena itu, marilah senantiasa arahkan hati kepada Tuhan. Jagalah hati kita dari segala kecemaran, dan bergembiralah, karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, tolonglah aku mencerminkan belas kasih-Mu dalam interaksiku, lewat perkataanku yang ramah dan penuh kasih. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.